lagi dengan saya Rina Harahap. Kita akan berbincang seru dengan narasumber kita yaitu Sister Nuyung. Ia adalah seorang konselor gizi. Oke, simak terus dan stay tune terus di Dunia Rina Harahap. Protein seperti apa yang cocok untuk dikonsumsi anak-anak sehingga bisa menambah daya tahan tubuh dan juga stamina mereka. Saya rekomendasiin sih protein yang hewani, seperti daging, ayam, telur, udang, ikan, hati, dan lain-lain. Tapi jangan sampai lupa protein hewaninya, protein nabatinya juga. Nah, kan kalau anak-anak tuh sih kan suka banget ya, mereka kayak nggak suka makan buah sama sayur. Itu ada tips and tricksnya nggak sih, Sis, kalau buat ahli gizi gitu ya, supaya bisa memancing anak-anak supaya seneng makan sayur sama buah gitu? Kalau untuk seperti kita, pasti kesadaran kita sendiri. Tapi kalau untuk anak-anak, itu tergantung dengan ibunya. Kenapa? Karena orang tua, khususnya ibu terutama, yang mengasuh kita, anggapannya kayak pola asuh orang tua, pasti kan ibu. Si ibu harus memberikan contoh yang baik. Jadi seperti makan sayuran. Si ibu juga harus makan sayur, gitu. Si ibu harus mencontohkan, harus mempraktekkan. Ini loh sayur, terus si ibu juga perlu menceritakan manfaatnya sayur ini. Contoh ya, dia makan wortel. Manfaat sayur ini khusus baik untuk mata, kesehatan mata. Jadi nanti ini rasanya enak kok, manis kok, gini-gini. Pokok ceritain hal-hal yang positif. Jangan sampai memberikan stigma negatif atau stigma buruk. Jadi kayak gini, kamu kalau nggak makan ini, nanti kamu bisa gini loh. Itu nggak boleh. Jadi kita lebih baik itu memberikan stigma yang positif, memberikan kata-kata atau membuat si anak itu suka gitu loh. Kita juga harus milih sayuran atau buah-buahan yang warnanya mencolok. Mencolok itu seperti yang warna-warni gitu loh. Bisa yang warna hijau, oranye, kuning, dan lain-lain. Nah, di situ kita sudah menjelaskan, contoh ini kan tadi kan wortel ya. Wortel ini baik kalau untuk mata gitu. Tuh bentuknya kayak mata kan, kalau bulat gini lucu kan. Coba-coba. Si ibu juga makan, si anaknya juga makan. Jadi kayak dia tuh, mama aku juga makan, ya udah aku juga makan gitu loh. Misal si anaknya itu masih kayak agak susah, ada beberapa sayuran yang dia bisa terima, ada beberapa sayuran yang tidak bisa terima rasanya. Atau entah rasanya, entah warnanya, atau bagaimana. Nah, si ibu tuh perlu ini nih, pentingnya ibu yang kreatif. Jadi kreativitas ibu itu dimulai dari cara masaknya. Perlu membuat makanan yang simple, tapi kita sisipin tuh sayur-sayur. Contohnya aja nih, mudahnya aja. Nugget. Si anak misal suka banget sama ayam. Bisa tuh, nugget ayam. Dikasih wortel atau brokoli atau gimana. Kalau nggak mau kelihatan, di blend atau dicacah-cacah aja gitu biar nggak ketahuan. Yang penting masih ada kandungan sayurnya di dalam nugget itu. Nah, jadinya kan si anak mikir, enak ya ternyata gitu. Ini rasanya kayak wortel yang kemarin itu loh, yang kemarin adik makan gitu. Oh, ternyata enak kalau dibikin kayak gini, seperti itu. Jadi si anak itu jangan sampai ditakut-takutin lah gitu. Pernah tahu bento nggak, Sis? Nah, Iya, bento-bento. Bento-bento yang lucu-lucu, yang ada gambar matanya, hidungnya gitu ya. Oke, ya gitu. Nah, itu bisa menarik anak buat, lucu, pengen nyobain, nggak apa-apa, makan aja, enak loh, gitu. Padahal kita sisipin tuh, yang jadi ininya nih, atau yang jadi matanya bisa potongan wortel, yang jadi kayak tanduk-tanduknya tuh brokoli kayak apa gitu, tapi yang udah direbus gitu ya, jadinya kayak lucu deh. Atau brokolinya kan ada agak gimana ya? Ada Kayak kritik ya. rambut-rambut keriting gitu ya. Semakin banyak variasi makanan, maka semakin banyak kandungan zat gizi yang kita konsumsi. Jadi nggak hanya wortel-wortel aja, vitamin C, vitamin A doang. Loh, vitamin yang lain yang mana? Vitamin E-nya mana? Gitu loh. Jadinya anak itu juga semakin lidah ini, indera perasanya itu semakin banyak tuh pengalamannya buat mengetahui, oh aku makan brokoli kayak gini loh rasanya, aku makan buncis kayak gini loh rasanya, gitu loh. Jadi si anakku tuh
lidahnya atau indera perasaannya tuh punya banyak pengalaman rasa. Jadi dia nanti kalau udah besar, karena udah kebiasaan nyicipin makanan waktu kecil, jadi nanti dia nggak akan tuh pemilih dalam makanan. Iya, pokoknya Kalau intinya itu si ibunya. ibunya ya, jadi karena ibunya yang kreatif, terus ngasih contoh ke anaknya, terus anaknya juga jadi pengen karena bisa bisa nerima kalau dijelasin sama ibunya gitu. Emang harus ada contoh ya berarti ya, sehingga Iya memang. edukasinya langsung dari ibu ke anak gitu ya. Usahakan kalau makan bisa makan bersama sis, bersama keluarga. Kebiasaan makan itu akan dimulai, akan terbentuk dari keluarganya sendiri. Contohnya pada saat makan bersama dengan keluarganya, ngelihat atau papa mamanya, atau mungkin ada kakaknya atau neneknya atau kakeknya di rumah itu. Anak kecil itu rentan dengan keingintahunya tinggi. Makanya dia itu kalau melihat, aduh, itu kok enak tuh kayaknya itu. Makanya nyoba. Makanya anak itu indera matanya, pokok lidahnya tuh selalu ingin tahu gitu loh. Komunikasi yang baik yang dibangun dari keluarga ya. Jadi contohnya langsung bisa diaplikasi sama si anak. Jadi kalau anaknya mau makan makanan yang sehat, makan sayur-sayuran, makan buah-buahan ya gizi seimbang, maka dicontohkan oleh ibunya sehingga dia bisa ngikutin contoh itu ya. Finger food itu makanan yang cemilan yang biasa dimakan, yang bisa bisa dipegang. Jadi tuh kan kadang kalau kita orang dewasa kan motong melon atau semangka panjang gini ya nih sis ya. Nah, kalau untuk anak-anak itu bisa tuh dipotong kecil-kecil. Buat pegangan aja. Si anak itu pasti semua yang dia pegang, pasti dia giniin. Iya. Nah, Mainan juga gitu. dipakai, mainan ya. Jadi Nah, aku punya ponakanku punya mainan. Mainannya juga dideketin ke mulutnya. nah, makanya tuh bikin finger food. Jadi finger food itu selain mudah dan simpel gitu ya. Jadi itu kayak di, jadi finger food itu maksudnya tuh pegangan di tangan gitu loh. Jadinya kan orang atau anak kecil tuh kayak mikir ini apa dimakan. Pas udah tahu enak. Jadinya dia tuh kayak punya lah pengalaman. Oh ini rasanya melon kayak gini. Aku besok kalau makan melon rasanya kayak gini. Besok dikasih jeruk. Ini jeruk ya rasanya. Oh iya iya. Jadinya anak pasti bisa besok tuh bilang, "Mah, aku pengen jeruk." gitu. Gitu-gitu. Pokoknya ini sudah mengenal, sudah tahu. Selain itu juga bisa bikin smoothies atau puree. Puree itu eh, tapi kalau untuk puree itu untuk bahan buah yang lembut sih. Semacam kayak alpukat yang nggak harus di blender. Jadi cuma dikeruk aja udah halus. Nah, puree itu cuman cuman itu sih kayak semacam kerukannya buah-buahan atau yang sudah dilunakkan itu dihancurkan. Nanti kayak dibikin bubur buah gitu loh buat si anak gitu sih. Tapi itu untuk anak yang masih itu sih biasanya. Untuk anak yang susah makan di usia 6 bulan sampai 12 bulan seperti itu. Tapi misal si anak emang agak susah gitu bisa sih kalau pengen puree nggak apa-apa puree. Tapi ya usahakan biasakan dia tuh makan yang kayak finger food tadi menggigit-gigit gitu. Soalnya kenapa? Itu buat merangsang giginya juga gitu. Kalau finger food itu menarik ya. Jadi memang dibiasain, maksudnya ibunya membiasakan supaya ada pegangan buat anaknya ketika jadi dia sebenarnya secara nggak sadar dia ngemil buah sebenarnya ya, karena udah dibekelin buah di tangan. Itu biasanya range umurnya berapa sih kalau untuk yang finger food itu? Kalau finger itu umur 8 bulan. Pokok si ibu itu kan mulai MPASI kan 6 bulan. Kalau 6 bulan itu dimulai dari yang halus-halus dulu. Kalau finger food kayaknya kaget deh. Soalnya kan pencernaannya si anak ini kan masih halus lah anggapannya, masih menerima makanan yang halus. Kalau langsung ke kasar, maksudnya langsung yang mengunyah gitu, giginya juga belum sempurna kan. Makanya usia 8 sampai 12 bulanan gitulah. Seperti itu. Pokok ada giginya aja lah. Tapi harus dilihat juga tekstur dari buahnya. Contoh nih, kalau 8 bulan, janganlah dikasih melon gitu, jangan apel, jangan. Tapi semacam kayak pisang.
Seru banget ya, Sis ya. Sebenarnya kalau kita bisa paham gizinya, kita ngerti apa aja yang bisa jadi gizi seimbang, itu malah enak banget ya. Jadi kita juga sebenarnya ketika makan tuh sadar dan disiplin memang terbentuk karena kita tahu ya. Jadi bener ya, kalau malu bertanya sesat di jalan. Kalau nggak tahu jadinya wah, berarti ini harus muncul kesadaran dan juga disiplin nih untuk langsung ngikutin yang namanya gizi seimbang dan pola hidup sehat. Seru banget sih, ternyata memang ya yang namanya jaga gizi itu emang perlu banget ya sadar dari dalam diri sendiri ya. Karena kadang-kadang kita nggak sadar ya, maksudnya makanan banyak banget, makanan junk food, banyakkan fast food ya, yang kadang-kadang saking instannya dan enak banget variasi makanannya ya, daripada makanan-makanan yang sehat itu malah yang sering banget kita konsumsi ya. Pola pikir yang sehat ya, pola hidup yang sehat, juga pola makan yang sehat dengan gizi yang seimbang. Wah, luar biasa, menarik sekali. Oke, thank you banget Sis Nuyung. Thank you semua informasinya. Jadi bikin kita jadi sadar bahwa kesehatan itu penting banget ya, dan kita juga harus sadar bahwa dengan menjaga kesehatan maka semuanya akan menjadi lebih sehat, lebih baik, dan pikiran kita juga jadi lebih kreatif. Sampai jumpa guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.